yang ada di kita terlibat dalam politik praktis. Nah, saya kira itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sudah diingatkan berkali-kali agar dosen itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dan ancaman hukumannya kan sudah jelas. Tapi masih ada juga yang nekat. Mungkin karena rasa dukungan yang berlebihan, mestinya kan kalau tidak bisa kan cukup dengan doa atau membantu di belakang layar kalau memang sangat menjadi simpatisan yang luar biasa. Jadi kemarin tentu kami juga sangat menyesalkan dengan adanya dosen yang dijatuhi pidana, dan itu akan menjadi catatan dalam perjalanan karirnya ibu itu, karena ini adalah pidana umum, pidana pemilu, tetap juga hukuman namanya. Jadi kami menghimbau agar semua dosen, pegawai untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Ya. Fakultas Pertanian, Rektor kepada Dekan Universitas. Selanjutnya juga penyerahan kunci kendaraan dinas kepada Bapak Akbar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai kami mohon berkenan dengan hormat Rektor Universitas Erlangga untuk menempati tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 31 bulan Januari tahun 2019, upacara pelantikan dan serah terima jabatan Dekan Fakultas Pertanian dan pejabat struktural eselon 3A dan 4A di lingkungan Universitas Tadulako dimulai. Mengawali acara, marilah kita aminkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haris Lawisi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mohon izin doa saya pandu kepada saya Islam, agama selain Islam, Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, dengan syukur kami persembahkan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan serah terima jabatan Dekan Fakultas Pertanian dan jabatan eselon 3 dan 4 lingkup Universitas Tadulako tahun 2019. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, karena hamba-hamba-Mu yang ingkar dan kufur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah acara ini sebagai momentum terbaik bagi kami untuk menjaga integritas kami dan selalu meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik menuju pelayanan prima kepada komunitas kampus pada khususnya, masyarakat pada umumnya, yang merupakan tanggung jawab dan amanah dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkau kehendaki. Oleh ya Allah, mudahkan segala urusan kami, dekatkan kami pada segala kebaikan, jauhkan kami dari segala keburukan, cerdaskan intelektual, emosional dan spiritual kami, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami selalu berada dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, agar kami tetap berada dalam ampunan dan lindungan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan surat keputusan Rektor Universitas Tadulako. Garing M28 garing KP garing 2019 tentang pemberhentian dari pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan dan pejabat struktural eselon 2A dan 4A. Kami ulangi, dan pejabat struktural eselon 3A dan 4A di lingkungan Universitas Tadulako. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Profesor Insinyur Jainuddin Basri IST dalam jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 2. Saudara Dr. Insinyur Muhardi dari jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 3. Saudara Abdul Muiz SE dari jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. 4. Saudara Sulfian SH dari jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana pada bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. Kedua, mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Saudara Dr. Insinyur Muhardi MSI dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 2. Saudara Sulfian SH dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. 3. Saudari Supriyani SPMB dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana pada bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, di samping bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, juga bertanggung jawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja masing-masing. Keempat, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 31 Januari 2019, Rektor Universitas Tadulako tertanda
Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basit SMS, NIK 1961-0202, 1989-031001, tembusan yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta dan seterusnya. Terima kasih. Dan oleh Rektor Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis, tanggal 31 bulan Januari tahun 2019, saya Rektor Universitas Tadulako dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Universitas Tadulako. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Jabatan kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya, disilakan maju ke depan. Bapak Dr. Insinyur Muhardi MSI, Bapak Sulpian SH, Ibu Sulpiani SP, MP. Bapak Rohaniawan dimohon mendampingi pejabat yang akan disumpah. Tadulako. Saudara Dr. Insinyur Muhardi MSI, Saudara Sulpian Sarjana Hukum, Saudari Sutriani SPMP, oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas Tadulako mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Tadulako, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah padanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah, dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Wallahi wabillahi watallahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sumpah yang saya ucapkan benar adanya. Semoga Allah meridai saya. Penanganan berita acara sumpah jabatan kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya, disilakan maju ke depan.
Mohon berkenan untuk menjadi saksi Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik juga Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Selanjutnya Ibu Supriyani SPMP. Disilakan maju ke depan Bapak Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD dan Bapak Dr. Insinyur Muhardi MSI. Mohon berkenan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memberikan barang. Selanjutnya Bapak Abdul Muiz SE dan Bapak Sulpian SH. Selanjutnya Bapak Sulpian SH dan Ibu Supriyani SP. Jadi artis sekarang, artis Bapak. Marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh jajarannya di Dewan Pertimbangan, yang saya hormati Ketua Satuan Pengawasan Intern dan seluruh anggota SPI, kami banggakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, yang saya hormati Wakil Dekan, Wakil Direktur, yang saya hormati Ketua Sekretaris Lembaga dalam lingkungan Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Kepala Biro, Kabak, Kasubag yang sempat hadir. Teristimewa sekali para pejabat yang baru dilantik, Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Kabak Tata Usaha Fakultas Kedokteran, Ibu Kasubag HTL, dan tentu saja yang kami juga sangat banggakan Pak Muiz yang baru saja menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik di Fakultas Kedokteran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, pada sore hari ini kita berkumpul di Aula Kedokteran dalam rangka pelantikan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai dekan dan pejabat eselon 3 dan 4 dalam lingkungan Universitas Tadulako. Salam dan salawat juga tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya. Saya kira hari ini adalah hari yang bersejarah
terutama bagi yang diberi amanah. Tentu kita berharap bahwa setelah diberi tugas dan tanggung jawab bisa dijalankan dengan baik. Terutama Pak Dekan Fakultas Pertanian yang baru saja kita ambil sumpahnya. Demikian juga Kabak TU dan Kasubag HTL. Di dalam tugas-tugas yang kita emban adalah pelayanan kepada stakeholder, khususnya anak-anak kita mahasiswa. Apapun yang kita persembahkan di Universitas Tadulako ini tidak bisa keluar dari Tridharma, khususnya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Kami ingin sampaikan kepada kita sekalian mengapa pelantikan dekan ini sepertinya dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ada beberapa alasan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, bahwa saya dan Pak Wakil Rektor Bidang Akademik itu setiap hari menerima keluhan yang luar biasa, terutama alumni dari Fakultas Pertanian yang sudah di yudisium, sudah di wisuda, tapi ijazah mereka tak kunjung ada karena saudara kita Pak Prof. Zainuddin itu dalam kondisi yang sakit. Karena posisinya sakit secara de facto, maka tidak bisa kita ganggu untuk proses penandatanganan. Sementara ijazah dan transkrip itu adalah dokumen negara yang tidak bisa ditandatangani oleh pelaksana tugas harian dekan. Sehingga kami terus terang serba salah ingin mempercepat pergantian. Ada proses yang harus kita lalui, walaupun menurut perintah peraturan perundang-undangan, karena beliau tidak bisa menjalankan tugasnya 40 hari berturut-turut. Sebenarnya rektor diberi kewenangan untuk segera melantik dan mengangkat dekan Fakultas Pertanian. Tapi sekali lagi kami tidak lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tentu dimensinya sosiologis, Bapak Ibu sekalian. Karena itu tadi Pak Muhardi naik secara aklamasi. Walaupun rivalnya beliau ini waktu visi misi juga berapi-api, Pak Dr. Samsudin Laude, beliau sudah berjanji jika saya terpilih sebagai dekan, maka 2 prodi insya Allah akan dijadikan terakreditasi A. Tapi setelah selesai visi misi, beliau menyatakan bahwa setelah melihat perkembangan dalam ruangan rapat, maka saya tidak bermaksud mengundurkan diri, tapi suara saya serahkan kepada Pak Muhardi. Padahal suara rektor sudah ada yang menerima mandat, karena saya anggota senat di sana, maka kami beri mandat tadi pagi jam 9. Ketua LPPMP, beliau sudah membawa mandat dari rektor untuk memberikan suara 35% sesuai dengan perintah peraturan perundangan yang berlaku. Tapi mohon maaf Pak Gelar, karena suasana berubah, beliau naik secara aklamasi, maka 35% itu Bapak tidak bisa gunakan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi proses demokrasi di Fakultas Pertanian sama juga hangat-hangatnya di fakultas lain, dan menurut saya itu adalah hal biasa. Kapan saja ada suksesi pasti ada yang hangat-hangat. Mulai dari jangankan dekan, di prodi saja baku banting meja biasa saya dengar itu. Jadi apalagi dekan, kira-kira begitu, yang ada mobil dinasnya. Jadi kadang-kadang sudah bukan lagi tujuan pelayanan, tapi sudah cita-cita lain. Akhirnya kadang-kadang nilai persaudaraan itu terabaikan. Ini yang kadang-kadang kita sayangkan.
sudah keluar kata-kata yang tidak pantas dalam rapat senat, yang akhirnya bisa saja berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan di fakultas lain, karena setelah kami mengakhiri tugas kami, insya Allah panjang umur sampai 5 Maret 2019, 2 fakultas yang berdekatan kalau saya tidak salah, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Teknik. Mudah-mudahan tidak lebih hangat dari Fakultas Pertanian, tapi boleh hangat tapi diakhiri dengan es batu. Saya kira es batu tadi itu Pak ya. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, mudah-mudahan Pak Dekan yang baru dilantik ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya ingin sampaikan di konsideran kedua itu di surat keputusan rektor yang sudah berlaku kurang lebih 3 tahun, selalu ada tambahan di bawahnya. Itu adalah pelimpahan tanggung jawab. Di situ tertulis bahwa selain tugas dan wewenang yang melekat sebagai dekan, juga bertanggung jawab secara hukum dan administrasi dalam pengelolaan keuangan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang berkasus, saya sudah limpahkan kepada dekan yang dilantik dan pimpinan unit lain. Kalau dulu itu tidak ada SK begitu. Begitu masuk konsideran kedua, jika di kemudian hari ditemukan hal-hal saya kekeliruan akan diperbaiki, ini tidak. Sebelum konsideran itu ada sisipannya konsideran kedua. Jadi mohon itu diperhatikan, sebab bisa saja fakultas itu kan mendapat alokasi anggaran. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak pernah kita perhitungkan, tapi akhirnya berujung pada hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan kepada Pak Muiz. Terima kasih pengabdian beliau kurang lebih 58 tahun di Universitas Tadulako, dan beliau ini adalah kabak tata usaha tersingkat di Universitas Tadulako, kurang lebih 1 bulan di Fakultas Kedokteran. Tapi beliau menceritakan ke ibu bahwa ternyata bergaul dengan dokter itu berbeda dengan dosen-dosen. Saya kira ini bisa kami sampaikan kepada yang baru dilantik. Saya ucapkan selamat bertugas, insya Allah yang terbaik untuk institusi Universitas Tadulako. Mohon maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.